Modal utamanya tadi yang sudah saya sebutkan ini dari uang 500.000 yang saya pinjam dari tetangga saya untuk bikin banner 1x1 dan juga untuk beli adonan. Now go. Saya merintis usaha dimsum 49 ini dari akhir tahun 2014. Ini diawali dari saya berjualan siomay keliling dari bazar ke bazar. Seiring berjalannya waktu, tentunya dalam pengembangan bisnis siomay kita memerlukan diferensiasi produk juga. Nah, di tahun 2017 kita masuk ke dunia online, kita melihat peluang pasar di marketplace di sana. Ternyata permintaan dimsum di dunia online ini sangat tinggi. Maka 2018 awal kami mulai memproduksi dimsum. Siomay sendiri tetap masih kami produksi juga, cuma mungkin untuk hari ini persentasenya tidak sebesar dimsum. Tetap kami saat ini akhirnya lebih memfokuskan di dimsumnya. Untuk siomay tetap kami adakan juga sebagai pelengkap dari dimsumnya begitu. Kenapa saya memilih nama 49? Jadi saya memulai dari saya lulusan pesantren dari Az-Zaitun. Jadi ketika saya di pesantren, saya sempat memberikan khutbah di pesantren saat itu. Khutbah saya ini khutbah Jumat yang berkaitan kebetulan di saat tanggal 20 Mei. Ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, dalam khutbah saya ini mengutip surat 4 ayat 9 yang isinya adalah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dari situlah akhirnya dari pimpinan pondok pesantren ini mengamanahkan kepada saya untuk bisa mengaplikasikan, merealisasikan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah untuk masyarakat Indonesia. Maka dari situ saya melihat surat 4 ayat 9 yang saya jadikan dasar dalam membuat usaha dimsum 49 begitu. Yang membedakan adalah yang pertama, dimsum 49 ini adalah racikan yang betul-betul sudut pandang dari pelanggan. Gitu. Jadi dimsum 49 kita membuat formulasi rasa, terus tekstur dan lain sebagainya bukan berdasarkan apa yang bisa saya lakukan saat itu, tapi diracik betul-betul berdasarkan keinginan pelanggan. Jadi saat itu saya banyak sekali berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka sukanya rasanya seperti apa sih? Mereka maunya teksturnya bagaimana? Dan dari situlah kami memformulasikan dimsum yang saat itu tersedia di pasar. Itu ada dimsum yang cenderung manis, ada dimsum yang cenderung asin. Nah, kami memformulasikan dimsum yang rasanya mengkombinasikan antara manis dan asin sehingga terbentuklah rasa umami gitu. Dan secara tekstur, kalau kita biasanya makan olahan, biasanya sudah dijadikan satu ya, seperti kita makan sosis gitu ya atau nugget, biasanya ya sudah halus. Tapi kalau dimsum 49 ini kita membuat dimsum yang memang ketika digigit ini masih ada tekstur ayamnya gitu, jadi meaty dan juicy. Di dimsum 49 kurang lebih ada sekitar 30 varian, dari mulai aneka jenis dimsumnya, lalu siomay, ada aneka jenis pau juga, dari coklat, pau ayam, pau telur asin, begitu kurang lebihnya. Yang best seller di dimsum 49 ada dimsum Golden King, dimsum mix 49. Ini ada sekitar 5 jenis topping. Ada topping smoke beef, smoke jamur, lalu ada ayam gitu. Lalu ada juga lumpia nori. Jadi dimsum yang dibalut oleh kulit tahu dan ada norinya di situ. Sama yang paling favorit juga ada dimsum rajungan. Dimsum rajungan ini yang mungkin tidak ada di tempat lain. Jadi kita membuat dimsum
varian terbaru ini dari daging rajungan, kita pakaikan kulit cangkang rajungan, begitu. Ya, tentunya tantangannya, ceritanya ketika merintis usaha diawalinya dari siomay, saya memulai usaha ini kan dari uang 500.000. Jadi saat itu yang ada saya punya hutang sebelum saya mulai usaha. Akhirnya saya di rumah itu hanya ada satu motor kakak saya yang saya pinjam. Lalu untuk memulai bazar ke bazar ini, saya minjam uang dari tetangga saya 500.000 untuk bikin banner 1x1 tulisan siomay ikan tenggiri, dan juga untuk membeli adonan di pasar. Nah, tentunya tantangannya adalah karena kita memulainya dari nol dan dari uang yang minim, maka tentunya di awal ini kita tidak punya investasi apa-apa. Jadi kita hanya memutarkan uang 500.000 itu kita putarkan terus. Jadi contoh misalnya ketika harus bazar ya kita puterin lagi, ada keuntungan kita puterin lagi. Tantangannya juga dari karyawannya juga. Kita di awal ini karyawan tidak ada karyawan yang 20 harian ya. Jadi kita biasanya karyawan itu saat itu dari ketika ada momen bazar, nah ini kita baru bayar begitu. Dan tantangannya sempat menemukan ketika kita belum masuk ke dunia frozen, saat itu saya sempat jadi ada momen kampanye. Nah ketika saat jualan itu kita udah prepare produknya banyak gitu, karena memang kita lihat ada konsernya, lalu ada artis-artis yang datang, kita udah berpikiran ini akan ramai nih gitu kan. Tapi ternyata pada saat acaranya ada rintangan dan harus acara kampanye itu tidak bisa dilanjutkan. Nah kita nggak punya penyimpanan freezer saat itu, kita belum punya freezer ya. Akhirnya dari modal yang terkumpul dari siomay yang sudah kita siapkan ternyata harus rusak semua gitu, dan itu akhirnya saya harus memulai lagi dari nol. Saya kumpulkan lagi produk-produknya gitu ya, modalnya juga dari yang minim lagi, saya harus memulai lagi dari situ. Ya, modal utamanya tadi yang sudah saya sebutkan, ini dari uang 500.000 yang saya pinjam dari tetangga saya untuk bikin banner 1x1 dan juga untuk beli adonan. Karyawan hari ini kurang lebih ada sekitar 350 orang karyawan. Ini terbentuk dari tim manajemen dan juga karyawan produksi, marketing, dan lain sebagainya. Kita sekarang penjualannya ada dari offline juga. Offline ini tersebar dari 55 agen dan kurang lebih ada sekitar 4.000 reseller. Ini dominasinya masih di Jabodetabek. Begitu. Kita ada juga di luar Jabodetabek ini, contoh Semarang, Jogja, Medan, Pekanbaru, dan Lampung gitu ya. Lalu lainnya juga kita juga ada di dunia online-nya juga. Kita justru bentukan awalnya dari online gitu. Jadi dari online kita ada di marketplace. Nah ini tentunya yang menjadi cikal bakal dimsum ini bisa seperti sampai hari ini, kita berawalnya dari online begitu. Dimsum 9 kita mulai dari angka 1.650 ini sampai angka ada yang per piecesnya sampai 3.500. Ini kembali lagi kepada grade yang kami sediakan. Jadi untuk produk-produk yang memang masyarakat yang memikirkan untuk membeli dimsum yang murah, kita siapkan. Ada dimsum juga yang memang untuk yang konsumen sudah memikirkan kualitas bagus, untuk jualan lagi ini kita siapkan juga. Sampai dimsum yang memang premium pun kami siapkan juga. Titik terendah tentunya ada ketika menjalani usaha sudah mulai ada titik terang. Kita sempat buka siomay itu di beberapa rumah sakit. Nah saat itu kita harus tutup karena ada kebijakan dari rumah sakit.
Nah di situ saya sempat ditinggal oleh beberapa kawan-kawan juga gitu. Akhirnya itu tahun 2017. Akhirnya saya bangkit lagi. Dari situlah ketemu titik 2018 kita bangkit melalui Dimsum. Produksi dimsum per hari kita kurang lebih di angka 6 ton dimsum per hari. Itu selalu habis? Itu selalu habis, betul. Jadi kita konsepnya tidak menyimpan lama, karena sampai hari ini pun kapasitas produksinya kita masih kejar-kejaran. Jadi kebutuhan pasar kita masih ada sekitar 30% yang belum tergarap. Jadi kita masih terus mengejar angka itu. Tentunya masyarakat pecinta dimsum memerlukan wadah untuk bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam mengkonsumsi dimsum. Kita mungkin bisa beli dimsum itu di online gitu ya, tapi kita bisa menikmati suasananya gitu. Kita bisa mengajak keluarga untuk jalan-jalan sebentar gitu ya, keluar rumah gitu kan. Nah inilah yang kita hadirkan untuk masyarakat gitu. Jadi selain pilihannya beragam gitu, di sini juga masyarakat bisa bawa pulang juga, karena di sini konsepnya ada restoran dan juga ada supermarketnya gitu. Jadi mereka juga belanjanya bukan hanya bisa belanja dimsum juga, tapi ada beberapa kebutuhan pokok juga yang kita siapkan. Contoh misalnya dari daging ayam, lalu ada daging sapi juga, ada nugget-nugget, sosis juga gitu. Jadi memang kita mengkonsepkan penggabungan antara resto, supermarket, dan online. Untuk kedepannya tentunya kami akan ekspansi di tiap kota, dan kita akan membuka juga untuk restoran-restoran dimsum ke depannya. Untuk pemirsa Genpi.co, saya Muhammad Kausar, Dimsum 49 dan Boleh Kakak Dimsum mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita terus menjadi pribadi yang lebih baik dan terus berkarya untuk Indonesia tercinta.